Pada video petualangan sebelumnya, kita telah mengetahui keterkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan inflasi melalui formula Quantity Theory of Money. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi bagaimana keterkaitan inflasi, kemudian real GDP di suatu negara melalui sebuah kurva yang dinamakan dengan agregat demand atau AD curve. Konsep agregat demand akan menunjukkan berapa jumlah barang atau jasa yang akan diminta oleh seluruh penduduk di suatu negara atau yang dibilang secara agregat secara keseluruhan pada saat suatu kondisi inflasi tertentu. Sederhananya, untuk mempelajari konsep ini adalah kita menggunakan formula Quantity Theory of Money yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kita akan modifikasi Quantity Theory of Money ini, formulasinya menjadi penjumlahan matematis yang tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman. Tapi penggunaan dari formula Quantity Theory of Money tetap menggunakan perkalian. Ini hanya digunakan untuk membantu pemahaman di agregat demand. Oke, ini dia rumusnya Quantity Theory of Money yang dimodifikasi menjadi M plus V sama dengan P plus Y, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, kemudian V, velocity of money, perputaran uang, P adalah price, atau kalau di dalam hal ini dikaitkan dengan price adalah perubahan harga komoditas yang ada di negara tersebut. Berarti harga tersebut bisa naik ataupun turun. Nah, kondisi inflasi berarti kan kondisi yang mencerminkan harga itu naik. Maka P dalam hal ini adalah mencerminkan keadaan inflasi. Kemudian Y adalah jumlah produksi, quantity ya, unit quantity produksi barang dan jasa di suatu negara. Atau kita juga biasa menyebutnya sebagai PDB real. Sementara itu, di sisi sebelah kiri, M plus V akan mencerminkan PDB nominal. Sehingga secara logika, sisi sebelah kiri persamaan harus sama dengan sisi sebelah kanan. Lah, kok bisa? Mari kita ilustrasikan kembali. Jadi, pemerintah melalui Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mencetak uang, yang berarti ini akan menggambarkan jumlah uang yang beredar atau M. Uang tersebut akan berputar di antara masyarakat yang kita sudah ketahui sebagai V, velocity of money. Uang tersebut digunakan untuk apa oleh masyarakat? Salah satu di antaranya adalah untuk berusaha membuat produksi barang atau jasa. Dalam hal ini yang kita kenal sebagai Y. Nah, ini akan menjelaskan persamaan dari sisi sebelah kanan. Gitu. Kemudian, barang dan jasa tersebut setelah dibuat tentunya akan dijual dan akan memiliki harga atau price. Nah, kembali lagi ke MV, di mana selain digunakan untuk berusaha tadi, uang tersebut juga digunakan untuk konsumsi oleh masyarakat. Konsumsi apa? Ya, konsumsi barang dan jasa yang dibuat oleh para pengusaha tadi. Nah, berarti dari ilustrasi ini terbukti bahwa MV harus sama dengan PY gitu. Nah, kembali ke grafik agregat demand tadi. Mari kita coba masukkan angka ini ke dalam formulasinya. Kita coba masukkan ketika M sama dengan 10 dan V sama dengan 10, berarti dari sisi PDB nominal adalah berjumlah 20. Berarti yang harus sama dengan sisi sebelah kanan. Maka, kemungkinan dari inflasi dan PDB real di sisi sebelah kanan adalah kemungkinan yang terjadi adalah inflasinya 0 dan PDB real yang terjadi adalah 20. Atau sebaliknya, inflasinya 20, PDB realnya
0. Nah, jika kemungkinan-kemungkinan ini kita gambar dalam grafik, di mana inflasi kita gambarkan pada sumbu vertikal atau Y dan PDB real pada sumbu horizontal atau X, akan memiliki pola kurva sebagai berikut. Ketika inflasi 0, maka PDB real atau produk barang atau jasa yang diminta oleh masyarakat secara agregat akan berjumlah 20. Kemudian ketika inflasinya 20, maka PDB real yang akan diminta oleh masyarakat menjadi 0. Yang jika ditarik garis akan membuat gambar kurva seperti ini. Kurva ini yang disebut dengan kurva agregat demand, yang jika dilihat akan menggambarkan jumlah permintaan barang dan jasa oleh seluruh penduduk di suatu negara pada saat beberapa kondisi inflasi tertentu. Kita tadi sudah ambil contoh bahwa ketika inflasinya 20, PDB real atau jumlah barang dan jasa yang diminta adalah 0. Dan ketika inflasinya 15, PDB real atau jumlah barang dan jasa yang dimintanya berjumlah 5. Kemudian jika nominal PDB yang berarti dalam hal ini adalah M plus V-nya kita coba perbesar, misalnya menjadi 25, maka kurva agregat demand kita akan bergerak ke kanan seperti ini. Nah, sebenarnya hal ini menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa ketika M dan V atau jumlah uang yang beredar serta peredaran uang yang meningkat, itu pasti akan diiringi pula dengan yang namanya inflasi. Kemudian, inflasi akan berhubungan terbalik dengan permintaan agregat terhadap barang dan jasa atau PDB real di negara tersebut. Atau juga dapat dikatakan ketika inflasinya naik, PDB realnya akan turun. Begitu pula sebaliknya, ketika inflasinya mengalami penurunan, maka PDB real atau permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa yang diproduksi di negara tersebut akan meningkat. Baik, mungkin inilah akhir dari awal petualangan pembelajaran kita. Sebuah awal untuk berpikir dan memahami segala sesuatu yang ada di sekitar kita, untuk menjadi bekal dalam sebuah perjalanan yang akan selalu dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.